Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnieszka Bila Rahma dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam di Nusantara pertemuan ke-12. Yang pertama, Islam yang dibawa oleh Wali Songo atau para Sunan. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. 9 wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat baik berdasarkan ikatan darah ataupun hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa sejak abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16. Pemilihan wilayah ini sudah diperhitungkan oleh para wali. Ini juga menjadi faktor penting penyebaran Islam di Jawa, karena Jawa sebagai pusat ekonomi, politik, dan kebudayaan, sehingga Jawa merupakan fokus utama untuk menyebarkan wilayah dan perkembangan Islam. Yang kedua, ada peranan umat Islam pada masa penjajahan. Umat Islam punya peranan penting. Yang pertama, secara fisik umat Islam dengan Laskar Hizbullah, kemudian diteruskan APS dan membantu TKR untuk mempertahankan NKRI dengan perang gerilya melawan sekutu Nika yang akan kembali di Indonesia. Umat Islam juga membantu Partai Komunis Indonesia yang akan menghancurkan NKRI. Pemberontakan PKI berjalan secara biadab dengan membantai para ulama dan juga santri. Namun dengan adanya kerjasama antara kelaksanaan umat Islam dan kelaksanaan nasionalis serta TNI berhasil menghancurkan kekerasan dan kekejaman dari pemberontakan PKI. Yang kedua, ada kontribusi lembaga dan tokoh utama Islam dalam berbangsa. Lembaga pendidikan Islam memiliki peranan. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memupuk persatuan dan juga kesatuan umat. Yang ketiga, dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Peranan ulama dalam berbangsa adalah: yang pertama, ulama membina karir umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Yang kedua, ada ulama turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Saberanglor atau Dipati Unus yang mengumpulkan dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makassar, serta Lampung. Kerajaan Demak dan pasukan perangnya Kerajaan Aceh dalam usaha tersebut pelabuhan Malaka. Masjid Agung Demak. Namun penyerangan pada pasukan Portugis ini gagal karena pasukan Kerajaan Demak mengalami kekurangan persenjataan. Namun perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Demak dan Aceh dalam melawan Portugis ini mampu membuat Portugis mengalami kekurangan bantuan ketika berada di Maluku. Hal inilah yang membuat Portugis keluar dari bangsa Indonesia. Yang keempat, ada perlawanan terhadap Belanda. Demi kepentingan kemakmuran bangsanya serta mengulas kekayaan Indonesia, Belanda mendapatkan penawaran sengit dari kalangan umat Islam. Tidak ada kekuatan yang ditakuti pemerintah kolonial Belanda kecuali Aceh, kebangkitan umat Islam yang disetujui oleh orang banyak. Kebangkitan Islam yang berarti kebangkitan kesadaran rakyat untuk membebaskan diri dari perjuangan umat Islam terus berlanjut dengan berbagai cara, sehingga kemerdekaan bangsa dan negara berbeda pun terwujud. Sekian penjelasan Islam Nusantara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.